Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa di malam Sabtu kita akan mengkaji kembali pembahasan dengan tema fiqhul usrah, di mana kita ambil dari pembahasan al-fiqhul miyassar pada kitabut talaq, pada kitabun nikah wat talaq. Nah, setelah kita selesaikan bab yang keempat, maka di malam hari ini kita masuk pada al-babul khamis, bab yang kelima, fil ila, yaitu tentang hukum ila. Ya, ila ya, sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Ini ila, dan ila itu tidak sama dengan talak. Ya, ila hanya ucapan suami ya kepada istrinya, dan dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu yang nanti akan kita jelaskan insyaallah. Nah, di sini dijelaskan ta'riful ila wa daliluhu, definisi ila dan dalilnya. Ta'riful ila, definisi tentang ila. Apa itu ila? Ila lughatan ya, secara bahasa ma'khudun minal aliyah bima'nal yamin. Diambil dari kata al-aliyah yang maknanya adalah sumpah. Maknanya adalah sumpah. Yuqalu ala fulanun yuli ilaan wa aliyatan ay aqsama. Kalau dia melakukan ila, maksudnya apabila dia melakukan sumpah. Maka ini menunjukkan bahwa ila secara bahasa artinya bersumpah. Nah, wa syar'an, adapun menurut istilah syar'i, maka yang dimaksud dengan ila adalah ayyahlifa zaujun billahi aw bi sifatin min sifatihi wa huwa qadirun 'ala al-wata' ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha abadan aw akthar min arba'ati ashhurin. Nah, jadi ila itu secara istilah syar'i adalah seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah ya, dalam keadaan dia mampu untuk menggauli istrinya, tapi dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Nah, fi qubuliha, ini menggauli di bagian depannya, maksudnya melakukan hubungan jima suami istri. Dia bersumpah untuk itu ya, untuk tidak melakukannya selama-lamanya. Au aktsar min arba'ati ashhur, atau dia katakan hal tersebut, dia mengila istrinya lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Nah, ini definisi ila. Jadi ila itu adalah sumpah seorang suami ya, kepada istrinya, di mana dia tidak akan lagi menggauli istrinya. Kapan? Entah dia katakan selama-lamanya, atau dia katakan di atas atau lebih dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Ini yang namanya ila. Nah, dan tentu saja ila ini ya terjadi karena ada satu masalah ya antara mereka, antara suami istri, problem di antara mereka berdua, sampai seorang suami mengucapkan hal ini. Saya bersumpah, misalnya dia berkata kepada istrinya, saya bersumpah
untuk tidak menggaulimu selama setengah tahun, berarti 6 bulan. Nah, ketika dia menjatuhkan hal tersebut, ya sah ilahnya. Dan ilah itu bukan artinya talak. Ya, istrinya tetap sah menjadi istrinya, tetapi suaminya tidak lagi menggauli atau melakukan jima, hubungan suami istri dengannya. Nah, taib. Nah, kemudian di sini dari definisi ya kita bisa melihat bahwa yang namanya ilah tatkala seorang suami ya bersumpah untuk tidak menggauli istrinya ya dalam kurun waktu baik selama-lamanya atau minimal lebih dari 4 bulan. Artinya kalau dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya ya selama 4 bulan atau di bawah 4 bulan ya, maka hal tersebut tidak dinamakan ila. Ya, hal tersebut tidak dinamakan ila. Ya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulan dari definisi ila itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Nah, daliluhu. Sekarang apa dalilnya? Ya, dalil tentang ila ini. Ya, kata beliau, qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 226 227. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamut talaqa fa innallaha samii'un alim. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi para suami yang ingin mengilah istri-istri mereka, maka ditunggu selama 4 bulan. Nah, ini batas waktu ya untuk mengilah itu harus lebih dari 4 bulan. Fa in fa'u, jika mereka kembali ya kepada istrinya setelah 4 bulan itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, dan jika dia tetap mempertahankan sumpahnya, maka dia teranggap bertekad untuk mentalak ya istrinya tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini terkadang pada saat seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, nah setelah lewat masa itu ya, jikalau mereka ingin untuk tetap berada di atas sumpahnya, berarti dia disuruh untuk memilih dengan cara mencerai istrinya, mentalak istrinya. Ya, karena pada dasarnya tatkala seorang suami mengilah istrinya, itu memudaratkan istri, menyusahkan istrinya. Nah, sementara dia mungkin membutuhkan nafkah batin. Ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, itu memudaratkan sang istri. Maka kalau sudah masa ilahnya sudah selesai, maka dia diberikan pilihan. Ya, sebagaimana nanti akan datang, kalau dia ingin terus, maka dia diberi pilihan untuk mentalak istrinya atau dia rujuk kembali istrinya. Nah, ini dalil dari permasalahan al-ila di surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Nah, sekarang terkait dengan syurutul ila, apa syarat-syarat ya ila itu ya, sahnya ila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu yang telah disebutkan. Kata beliau di sini ya, ada beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna min zaujin yumkinuhul wata'. Yang pertama, ya, ila itu terjadi dari seorang suami yang mungkin ya, untuk bisa menggauli istrinya, yang bisa menggauli istrinya. Fala yasihu min ajizin anil wata'. Maka tidak sah yang namanya ila kalau terjadi dari seorang suami namun dia tidak sanggup untuk menggauli istrinya. Memang karena tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Limaradin, karena suatu penyakit la yurja bur'uhu, yang susah diharapkan kesembuhannya. Au syalal, atau misalnya sang suami ini lumpuh sehingga dia sulit untuk menggauli istrinya, memang tidak bisa.
au habbin kamilin, ya, atau ya mungkin karena ada suatu kecelakaan sehingga kemaluannya mungkin terpotong, ya, atau semisal itu yang membuat dia tidak bisa lagi melakukan hubungan dengan istrinya. Nah, kalau ya, terjadi ila dari suami yang seperti ini, maka tidak sah. Ila itu sah manakala sang suami memang betul-betul bisa menggauli istrinya, tapi dia tinggalkan hal tersebut, dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Nah, ini namanya ila. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya, yang kedua, ayahlifa billah au sifatin min sifatih. Ya, dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan satu sifat dari sifat-sifat Allah. La bi talaqin au itqin au nadar. Dia tidak bersumpah dengan tidak dengan sumpah talak, atau untuk memerdekakan budak, atau karena nazar. Ya, dia bukan mengatakan ya ila kepada istrinya dengan nazar. Ya, misalnya dia bilang begini, ya, saya bernazar ya untuk tidak menggauli istriku, misalnya. Dia berucap seperti itu. Nah, ini tidak terjadi yang namanya ila. Ya. Yang namanya ila, dia ucapkan hal tersebut kepada istrinya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama kurun waktu yang telah kita sebutkan. Nah, maka itu syarat yang kedua, ya, bahwa sumpah yang dia lakukan dengan nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah, bukan dengan sumpah talak, bukan pula dengan memerdekakan budak atau dengan nadar. Kemudian yang berikutnya, yang jim, yang ketiga, ayahlifa ala tarkil wata akthar min arba'ati ashhur. Syarat ketiga, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, sahnya ila manakala dia mengucapkan untuk tidak menggauli istrinya, bersumpah dengan itu lebih dari 4 bulan. Artinya, kalau dia ucapkan kurang dari 4 bulan, maka tidak sah dinamakan ila. Ila disyaratkan lebih dari 4 bulan. Nah, kemudian yang dal, yang keempat dari syarat ila, ayahlifa ala tarkil wata akthar ataib. Ayahlifa ala tarkil wata fil qubul. Ya, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di bagian di arah depannya. Ya, ini al-faraj, dari kemaluannya. Falau halafa ala tarkil wata fid dubur, kalau misalnya dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya, tapi di duburnya, lam yakun mulian, maka itu ya, bukanlah termasuk ila, li'annahu lam yatruk al-wata al-wajib, karena dia tidak meninggalkan ya hubungan suami istri yang wajib. Ya, karena dimaklumi bersama bahwa di dalam Islam haram mendatangi istri dari bagian belakang atau dari arah duburnya, harus dari kubulnya. Nah, kalau dia bersumpah saya mengila istriku, ya, tidak menggaulinya dari arah belakang, dalam artian tidak menggaulinya di duburnya, nah, ini tidak jatuh ila. Yang namanya ila hubungan suami istri, ya, di bagian depannya. Nah, maka ini syarat yang keempat. Kemudian yang syarat yang terakhir, yang kelima, antakuna zaujatu mimman yumkinu wat'uha. Ya, syarat kelima bahwa sang istri memang dari wanita yang mungkin untuk digauli. Ammal mar'ah al-mu'tadir, adapun wanita yang beruzur, ya, wat'uha, ya, untuk tidak beruzur untuk menggaulinya karena sesuatu, ya, tidak bisa menggaulinya, karratqa, ya, dicontohkan seperti ini, seperti ar-ratqa. Ar-ratqa ini, ya, sesuatu yang terjadi pada bagian depan istrinya, di mana ya menyatu bagian depannya tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk suaminya menggaulinya, ya, tidak memungkinkan untuk dia menggaulinya karena tertutup, ya, sehingga tidak bisa. Nah, kalau pada istri yang seperti ini, karena memang dia tidak bisa menggaulinya, maka dia tidak bisa menjatuhkan ila pada istrinya. Wal qarna, ya, seperti juga contoh lain wanita yang
mengalami qarna, ya. Yani ada faktor penghambat, ya, yang menghambat suaminya untuk melakukan hubungan suami istri dengan dia, ya. Ya, ada yang menempel sehingga tidak bisa, entah mungkin ada tulang yang menonjol atau semisalnya. Nah, yang jelas ada faktor penghambat yang menghalangi, ya, suaminya untuk bisa menggauli istrinya. Nah, kalau wanitanya seperti ini maka tidak sah yang namanya ila. Ya, ila itu nanti sah manakala istrinya memang bisa untuk digauli. Kemudian sang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Nah, fala yasihul ila'u minha, kata Syekh, maka tidak sah yang namanya ila dari wanita yang seperti itu. Kalau dia ada penyakitnya atau pada kemaluannya ada sesuatu yang membuat, ya, dia tidak bisa digauli oleh suaminya. Nah, taib, ini 5 syarat dari syarat-syarat ila. Jadi terkait dengan dalilnya, ya, sudah kita sebutkan dalil dalam surat Al-Baqarah 226 dan 227. Kemudian syarat ila ada 5, ya, di mana seorang suami mungkin untuk menggauli istrinya, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya atau sifat-sifat Allah, bukan dalam bentuk nadar dan seterusnya. Kemudian dia bersumpah untuk meninggalkan istrinya, ya, tidak menggaulinya lebih dari 4 bulan. Kemudian syarat keempat, ya, dia bersumpah untuk ila pada bagian kubul, bagian depan istrinya, bukan pada bagian duburnya. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, ya, sahnya ila apabila terjadi dari seorang istri yang mungkin untuk digauli. Taib. Kemudian yang berikutnya hukmuhu, ya, hukum ila, apa hukumnya? Nah, kata beliau di sini, al-ila'u muharramun fil Islam. Melakukan ila, bersumpah untuk tidak menggauli istri, ini hukumnya haram di dalam Islam, tidak boleh. Ya, hukumnya haram di dalam Islam, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu yaminun ala tarki wajibin. Karena itu adalah sumpah untuk meninggalkan yang wajib. Fa idza aqsama az-zawj ala adami jima'i zawjatihi abadan aw akthar min 4 ashhur fa huwa mulin. Apabila sang suami bersumpah untuk tidak, ya, berjima dengan istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan, maka ini orang yang melakukan ila. Fa in hasala minhu, ya, wat'un laha wa takfirun an yaminihi, ya, qabla intihai al-4 ashhur faqad fa'a. Ya. Apabila, ya, dia melakukan hubungan suami istri, ya, jadi seorang suami kembali kepada istrinya, dia menggaulinya, ya, dan dengan hal tersebut dia melanggar sumpahnya, berarti dia harus membayar kafarah, membayar tebusan karena sumpah yang telah dia langgar. Maka, ya, dengan hal tersebut qabla intihai al-4, jikalau itu terjadi sebelum genap 4 bulan, faqad fa'a, maka dia teranggap telah kembali kepada istrinya. Ini misalnya begini, seorang suami, ya, mengila istrinya lebih dari 4 bulan, 5 bulan dia lakukan hal tersebut, ya. Kemudian setelah itu, belum genap, ya, 5 bulan, ya, baru 2 bulan, ya, dia sudah menggauli istrinya, ya, padahal ilahnya selama 5 bulan. Nah, ketika dia sudah kembali kepada istrinya, padahal belum sempurna ilahnya, waktu masa ilahnya, maka dia diwajibkan tentu saja untuk membayar kafarah sumpah, tebusan dari sumpah yang telah dia langgar. Dan dengan hal tersebut dia sudah sah kembali kepada istrinya, kembali kepada istrinya. Nah, raja ila fi'li ma tarakah, ini dia kembali untuk melakukan apa yang dulu dia tinggalkan dari tidak menggauli istrinya. Wallahu yaghfiru lahu, dan Allah mengampuninya ma hasala minhu, apa yang telah terjadi dari dirinya. Nah, wa in aba, tapi kalau dia tidak mau, ayatu ba'da mudda, ba'da madal muddah, ya, kalau dia enggan untuk melakukan hubungan dengan istrinya
padahal sudah berlalu ya waktu masa ila, ya, misalnya 4 bulan sudah berlalu masa itu, tulibatil mar'atu ya wa talabatil mar'atu dzalika minhu, dan istrinya sudah meminta hal tersebut dari suaminya ya. Ini seorang suami misalnya mengilah istrinya selama 6 bulan. Kemudian setelah berlalu masa 6 bulan, maka istrinya meminta supaya suaminya menggauli dirinya, dan dia enggan, sang suami enggan. Fa innal hakim ya'muruhu bi ahadi amrain. Nah, maka bagaimana kalau seperti ini? Maka perkaranya diserahkan kepada pengadilan, dikembalikan kepada hakim ya. Hakim memerintahkan sang suami dengan memilih salah satu dari 2 perkara. Perkara yang pertama, ar-ruju an yaminihi wa wat'i zaujatihi. Dia rujuk dari sumpahnya dan dia segera menggauli istrinya. Wa yukaffir anil yamin. Setelah itu dia bayar kafarah sumpah. Ya. Maka hakim berikan 2 pilihan ini. Kalau mau, silakan rujuk istrimu. Gauli dia, kemudian tebus ya, bayar kafarah sumpah. Taib. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua ya, seorang hakim mengatakan kepada suaminya ya, kalau tidak mau juga ya, kalau begitu talak dia, ceraikan dia, jangan kamu susahkan dia ya. Karena kan sekali lagi ketika seorang suami mengilah istrinya, ini menyusahkan sang istri ya. Walaupun memang bukan talak ya, suami tetap wajib menafkahi sang istri di masa ilah, dan tetap satu rumah ya, karena masih istrinya. Tetapi dalam ilah itu hanya tidak menggauli saja, itu saja. Adapun yang lainnya tetap berjalan seperti biasa. Sang istri tetap melayani suami, suami tetap memberikan nafkah dan seterusnya. Hanya dalam kasus ilah, suami tidak mau lagi melakukan hubungan badan dengan istrinya, itu saja. Nah, ketika sudah masa ilah sudah berlalu, sang suami ya ketika itu tetap enggan untuk melakukan hubungan dengan istrinya, maka dia diberi 2 pilihan. Ya. Dia diberi 2 pilihan. Ya, pilihan pertama dia harus kembali, sehingga konsekuensinya dia harus bayar kafarah sumpah, dia gauli istrinya. Atau pilihan kedua, ya sudah, kalau begitu ceraikan istrimu. In aba illa tamasuk bi yamini. Apabila dia enggan dan tetap berpegang teguh dengan sumpahnya untuk tidak menggauli istrinya, maka pada saat itu ya dia dipilihkan untuk mentalak istrinya. Fa in rafadhal amrain. Nah, tapi kalau dia ya menolak 2 perkara tadi, ya sudah diberikan 2 perkara, dia tetap tolak hal tersebut, al-amrain as-sabiqain, dia tolak 2 perkara itu. Fa innal qadhi yutalliqu alaih. Maka bagaimana? Maka hakim pengadilan ketika itu yutalliqu alaih, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak. Ya. Nah, ini jadi hakim punya hak untuk menjatuhkan talak pada waktu itu. Karena sang suami sudah diberi 2 pilihan, tapi dia tidak mau juga. Sang pengadilan berhak menjatuhkan talak, bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Au yafsah, atau memisahkannya. Li'annahu yaqumu maqamal muli. Karena hakim ketika itu, pada saat itu dia menduduki kedudukan suami yang melakukan ilah terhadap istrinya. Ya, inda imtinai, ketika dia enggan untuk memilih salah satu dari 2 perkara yang disebutkan oleh hakim, maka hakim sekarang yang bertindak. Wat talaqu tadkhuluhun niyabah. Ya, dan talak itu ya boleh digantikan oleh orang lain. Nah, dalam hal ini si hakim boleh untuk menjatuhkan talak kepada sang istri. Fa in qadat muddatul ila, dan apabila berakhir masa ila tersebut ya, yakni selama 4 bulan, wa bi ahadi zaujain udrun yamna'ul jima'. Ini ketika sudah berakhir masa ila, suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama 5 bulan misalnya, dan sudah berlalu, maka sang suami ingin kembali kepada istrinya, tetapi ada masalah lain. Ya, salah satu dari suami istri ini ya punya udzur ya, yang menghalangi dia untuk melakukan hubungan suami istri, melakukan jima.
Maka apa yang dilakukan? Umiraz zauj ayyafi'a bilisanihi. Maka ketika itu sang suami diperintah untuk kembali kepada istrinya dengan cara mengucapkan dengan lisan. Mata qadirtu, ya, fayaqul masalan, mata qadirtu jama'tuki. Ya, dia berkata, ketika aku mampu untuk melakukan hubungan suami istri, aku akan menggaulimu. Ya, misalnya dia katakan begitu. Ya, ketika apa? Tatkala salah satu dari suami istri punya udzur, ya, tidak bisa melakukan hubungan suami istri, maka hendaknya sang suami kembali kepada istrinya dengan ucapan dulu. Dengan ucapan dulu, seperti ucapan tadi, kalau aku mampu melakukan hubungan, aku akan menggaulimu. Li'annal qasda bil fi'ah tarku, ya, ma qasadahu minal idrar biha. Ya. Karena maksud, ya, kembali sang suami kepada istrinya adalah meninggalkan apa yang dia niatkan dari, ya, menyusahkan istrinya sebelumnya. Ini ketika dia mengilah istrinya, itu menyusahkan sang istri, ya kan? Dia tidak mendapatkan nafkah batin dari sang suami. Nah, maka dia perlu, ya, untuk mengucapkan, ya, supaya, ya, maksud untuk kembali tersebut, ya, bisa tercapai. Nah, dan dia meninggalkan apa yang dahulunya dia lakukan terhadap istrinya dari perbuatan menyusahkan sang istri. Wa alhaqal fuqaha bil muli fi hadhihi al ahkam man taraka wat'i zaujatihi idraran biha bila yamin. Ya, para ahli fikih juga memasukkan, ya, dengan hukum orang yang melakukan ila kepada sang istri, ya, yakni terhadap orang yang tidak melakukan hubungan suami istri, tidak menggauli istrinya karena ingin menyusahkan sang istri, walaupun tanpa sumpah. Sumpah. Aktsar min arba'ati asyhur. Asalkan dia lakukan hal itu lebih dari 4 bulan. Wa huwa ghairu ma'dzur, dan dia tidak diberikan udzur untuk hal tersebut. Ini tidak ada udzurnya untuk tidak menggauli istrinya. Kalau misalnya, ya, taruhlah sang suami berada di luar kota atau di luar negeri karena suatu urusan, dan sang istri meridhoi hal tersebut, suaminya 5 bulan, 6 bulan di luar kota atau di luar negeri, ya, tentunya kan tidak bisa menggauli. Nah, kalau yang seperti ini ada udzur, ya. Tapi kalau sang suami berada di rumah, ya, tidak ada udzur untuk tidak menggauli sang istri dan dia tidak menggaulinya, nah, ini bisa masuk hukum ila. Apalagi kalau dilakukan lebih dari 4 bulan walaupun tanpa sumpah. Nah, para fuqaha juga memasukkan hal tersebut dalam hukum ila. Taib. Kemudian pembahasan yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan hukum ila, min ahkamil ila, termasuk dari hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama di dalam masalah ila ini. Ya, kata beliau, yanaqidul ila min kulli zaujin yasihhu talaqu, bahwa sah yang namanya ila apabila dilakukan dari setiap suami yang sah untuk bisa melakukan talak. Ini suami yang bisa melakukan talak, dia pun bisa melakukan ila. Tapi ingat, ila tidak sama dengan talak. Kalau talak itu cerai, tapi kalau ila bukan cerai. Dia masih suaminya, sang istri masih suaminya, sehingga kewajiban-kewajiban, hak dan kewajiban antara suami istri tetap harus dijalankan. Jelas ya? Nah, kemudian musliman kana am kafiran, baik dia muslim atau kafir yang melakukan ila ini. Hurran am abdan, baik dia orang merdeka atau budak. Wa minal ghadban wal marid, dari orang yang, ya, sedang marah atau orang yang sakit. Wa minaz zauja allati lam yadkhul biha, atau dari sang istri yang suaminya belum menyetubuhinya. Li umumil ayah, ini berdasarkan keumuman ayat. Ini seorang suami misalnya tiba-tiba, ya, baru menikah kemudian langsung mengila istrinya, belum sempat digauli langsung mengila istrinya lebih dari 4 bulan. Nah, maka itu pun bisa saja terjadi dan sah kalau dia melakukan hal tersebut. Tapi sekali lagi, ya, ila ini dari perbuatan yang tidak dianjurkan, bahkan disebutkan tadi hukumnya diharamkan di dalam Islam.
Kemudian berikutnya fi hadha tasyri' al-hakim min Allah subhanahu bi amril muli bil wata' aw at-talaq izalah lidh-dhulm wad-dharar 'anil mar'ah wa ibtal lima kanu alaihi minal jahiliyah min italati muddatil ila. Di dalam pensyariatan yang maha bijaksana ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana memerintahkan orang yang melakukan ila untuk, ya, diberikan pilihan apakah kembali kepada istrinya dengan menggauli kembali kepada istrinya atau diperintahkan untuk talak. Nah, hukum seperti ini dilakukan dan diterapkan dalam rangka untuk menghilangkan kezoliman, ya, dan kemudaratan dari sang istri. Ya, karena ketika suaminya mengilah dirinya, itu memudaratkan dirinya, menyusahkan dirinya. Nah, wa ibtal, dan itu juga sebagai bentuk pembatalan terhadap apa yang dulu, ya, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka memperlama masa, ya, ila tersebut. Dan ini dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, la yanaqidul ila min majnun. Yang namanya ila, ya, hukum ila tidak terjadi dari seorang suami yang gila. Ya, kalau suaminya gila kemudian mengucapkan ila, bersumpah, ya, untuk tidak menggauli istrinya, ini tidak terjadi. Karena majnun, orang gila, tidak bisa. Au mughma alaih, atau orang yang pingsan, ya, pada saat dia mau pingsan dia ngucapin ila, ini juga tidak sah. Karena bisa jadi itu dia ucapkan tanpa kesadarannya. Li adami tasawwurihima ma yaqulan, karena dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Fal qasdu ma'dumun minhuma, sementara, ya, kalau begitu berarti niat dan maksud, ya, itu tidak ada dari keduanya, orang yang gila atau orang yang pingsan tadi. Nah, yang namanya ila itu terjadi dengan niat, kemudian diucapkan dari seorang suami kepada istrinya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah terkait dengan hukum ila, ringkas saja. 6, ya, di mana ila itu, ya, sumpah seorang suami kepada istrinya untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Dan tentu saja perkara ini, ya, perkara yang tidaklah disyariatkan untuk dilakukan. Ya, seorang suami, ya, tidak dibenarkan untuk memudaratkan istrinya. 6, dia menjauhi perkara-perkara yang seperti ini, ya, tentu hal tersebut akan lebih baik di dalam hubungan rumah tangganya. Wallahu alam bissawab. 6. Namun ketika terjadi yang namanya ila, ya, sekali lagi ketika sudah dia ucapkan, maka diterapkan hukum-hukum tadi yang telah kita sebutkan. Hukum-hukum yang telah kita sebutkan. Wallahu alam bissawab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-6 tentang masalah hukum zihar. Tentang masalah hukum zihar insyaallah taala. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.